Dirgahayu Republik Indonesia. Sudah 81 tahun kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rasanya belum terlalu jauh, meski satu demi satu tokoh di era Perang Kemerdekaan sudah berpulang. Terutama Bung Karno dan Bung Hatta, dua sosok proklamator yang menjadi simbol utama kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi seperti apa sesungguhnya sosok Bung Karno yang sering disebut memiliki daya spiritual tinggi itu? Benarkah tanggal 17 Agustus dipilih Bung Karno tidak secara sembarangan? Lalu apa makna tanggal 17 yang sakral itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya Feni Rama ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Setiap tanggal 17 Agustus, kita semua dibuat merinding oleh detik-detik proklamasi yang diperingati secara sakral. Tapi memang, angka 17 bukanlah angka biasa, karena secara maknawi bisa diberi arti secara mendalam. 17 juga memberi simbol pencapaian sejarah yang tidak biasa. Ada nilai-nilai spiritual yang sangat luhur, selain bermuatan filosofi sangat tinggi. Jadi menurut saya angka 17 itu angka yang sakral karena banyak sekali sejarah-sejarah yang pernah kita lalui ya. Dan angka 17 ini saya maknai bahwa angka 1 melambangkan keesaan, angka 7 melambangkan langit. Jadi 1 adalah Tuhan yang Maha Esa, 7 lapisan langit. Ya, jadi benar-benar angka 17 itu angka yang sangat luar biasa. Dan kalau kita tarik lagi sejarah, sepertinya angka 17 ini dipilih bukan menjadi sekedar angka yang lewat hanya di dalam pandangan Bung Karno, tetapi tentunya juga mempunyai makna yang luar biasa. Kemerdekaan bangsa ini adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa, bukan hadiah penjajah. Ada perjuangan panjang di balik proklamasi yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Harga yang dipertaruhkan juga tidak murah, karena pejuang yang gugur tidak bisa dihitung. Mereka adalah bunga bangsa yang merelakan jiwa dan raga demi kebanggaan kita bersama hari-hari ini. Dengan modal semangat dan bambu runcing, para pejuang melawan tirani kaum penjajah. Hari kemerdekaan yang kita tempuh hingga ke-81 ini, ya memang harapan terus bagi kita semua rakyat Indonesia bisa mengambil filosofinya seperti bagaimana kalau kita flashback, kita berperang menggunakan bambu runcing. Sangat sederhana menurut saya, namun itu adalah filosofi yang benar-benar mewakili rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia itu tidak bisa diremehkan, walaupun dengan kesederhanaannya, walaupun dengan segala keterbatasannya, bahwa kita selalu mempunyai semangat. Kita harus yakin kita mempunyai semangat juang, kita harus yakin kita akan bisa memerangi segala sesuatu yang ada di depan kita. Dan itu membuat kita seharusnya menjadi peringat bagi kita bahwa kita tidak akan gampang terprovokator, karena itulah bambu runcing. Saat itu pahlawan menggunakan bambu runcing untuk melawan para penjajah.
Ya, filosofinya itu bahwa Indonesia adalah bangsa yang sederhana tapi tidak bisa diremehkan karena mempunyai kekuatan dan semangat. Jadi sudah sangat jelas, kemerdekaan tidak diperoleh begitu saja, sehingga harus terus dipertahankan sampai kapanpun. Saat ini, perjuangan kita semua bukan hanya mempertahankan, tapi juga mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan semua cita-cita para pendiri bangsa. Ayo mari kita terus perjuangkan rasa semangat kita, rasa perjuangan kita nggak boleh menyerah. Dengan keadaan ya mungkin kita lihat sekarang, keadaan secara geopolitik sedang tidak baik, mungkin secara ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja, tapi jangan pernah putus semangat. Ingat bambu runcing. Itu yang menjadi filosofi. Kemerdekaan Indonesia memang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi bukan hadiah penjajah, karena seluruh rakyat ikut bertaruh jiwa dan raga untuk memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan. Tapi benarkah Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus bukan secara sembarangan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa sebatas upacara, apalagi sekadar mengikuti perlombaan 17-an. Banyak arti dan filosofi yang harus diserap agar semua memahami bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja. Pemilihan tanggal 17 juga bukan tanpa makna, karena jika direntangkan dalam pemahaman yang mendalam, angka 17 penuh dengan nilai-nilai spiritual. Kita harus menjaga kesakralan dari tanggal tersebut gitu loh, bahwa ini diciptakan tentunya bukan dengan sambil santai atau bagaimana, itu sudah benar-benar kalau dari perasaan saya itu udah benar-benar difikirkan secara matang oleh presiden kita saat itu Bapak Soekarno. Itu benar-benar sudah dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Nah, hari yang benar-benar istimewa ya. Seperti kita ketahui, kita pernah umat muslim menghadapi perang Badar, yang mana itu adalah perang antara hak dan batil ya. Itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Dan itu adalah hari-hari sejarah dari zaman dulunya. Ditarik garis lurus itu semua, saya rasa itu bukan suatu hal yang kebetulan. Dan yang buat saya merinding, angka 17 itu melambangkan 1 dan 7. 1 adalah keesaan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan 7 adalah 7 lapis langit dan bumi. Tanggal 17 Agustus tentulah bukan tanggal biasa. Ada makna yang mendalam di balik deretan angka tersebut. Pemilihan tanggal 17 juga bukan begitu saja, karena ada jejak spiritual yang tidak bisa diabaikan. Apalagi proklamasi dikumandangkan di hari Jumat di bulan suci Ramadan. Dan saya berpikir saya menarik garis benang merahnya. Mengapa Bung Karno hari kemerdekaan jatuh pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Tentu bukan hari yang hanya sekedar Bung Karno ucapkan, bahwa beliau itu adalah sosok yang sangat karismatik, yang sangat memperhitungkan segalanya untuk kebaikan bangsa Indonesia. Setiap kali menelusuri jejak kesakralan tanggal 17 Agustus, rasa-rasanya menjadi sangat beralasan jika kita bangga bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di tanggal tersebut. Kini, tidak ada cara lain kecuali memaknai kemerdekaan dengan mengisinya secara baik demi tercapainya cita-cita para pendiri bangsa yang ingin melihat Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Banyak teladan yang bisa dipetik dari tanggal kemerdekaan kita, termasuk teladan bahwa ada sisi-sisi spiritual yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap langkah hidup kita. Jadi
tidak ada salahnya untuk kita juga ambil poinnya bahwa kita di dunia ini harus bisa mencontoh itu, bahwa tidak selamanya ini kita menggunakan segala sesuatunya dengan logika, tapi ada kalanya kita melihat dunia ini dengan rasa, ya, dengan cinta kasih, dengan sisi human kita, sisi kemanusiaan kita, sisi kepekaan kita. Banyak makna yang bisa kita dapati dari kemerdekaan ini, bukan hanya kita menuntut kemerdekaan yang lebih, tapi itu juga harus terjadi di dalam diri kita. Sudah merdekakah kita dengan diri kita sendiri? Itu juga harus kita maknai dalam arti kata bahwa kita punya kemerdekaan dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan bahwa memandang segala sesuatu dunia ini bukan kita batasi hanya apa yang kita lihat, logika yang sedang berjalan, tetapi ada sisi rasa yang bermain, ada sisi kemanusiaan yang bermain, ada sisi naluri yang bermain, ada sisi nurani. Karena kalau kita bicara masalah spiritualis, kita akan melihat itu dan berhadapan dengan itu semua. Itulah makna dari kemerdekaan. Tapi sosok seperti apa sesungguhnya Bung Karno itu? Benarkah tongkat komando yang selalu dibawa memiliki kekuatan supranatural? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanggal 17 Agustus nyatalah bukan tanggal biasa. Dipilih sebagai tanggal sakral kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada peran Bung Karno yang sangat sentral dalam menentukan tanggal 17 Agustus, selain memang ada desakan para pemuda pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Dan menurut saya sosok yang sangat spiritualis, yang dimana beliau sangat menghormati sejarah yang sudah ada di dunia ini, dan beliau mengambil hal-hal baik yang ada di dunia ini yang sudah terjadi gitu ya. Saya rasa beliau itu adalah pemimpin negara yang menurut saya bukan hanya mendepankan dengan kepintaran atau logikanya, tapi beliau juga matang dalam spiritualisnya gitu ya. Jadi menurut saya presiden kita saat itu Pak Soekarno benar-benar orang yang sangat luar biasa. Semua seolah mengakui bahwa Bung Karno bukan sosok sembarangan. Terpilih oleh sejarah untuk menjadi proklamator adalah garis tangan yang luar biasa. Bersama Bung Hatta, Soekarno menjadi sosok sentral kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, para pejuang dan tokoh-tokoh lainnya tak kalah berperan dalam mendarmakan hidup dan mati demi negeri ini. Lalu pertanyaannya, mengapa Bung Karno yang dipilih sejarah untuk menjadi proklamator? Kalau kita lihat betapa Pak Soekarno sangat mencintai, menyukai tongkat. Ya, memang kalau kita tahu tongkat itu adalah seperti sahabatnya Presiden Soekarno kita saat itu, karena ya memang kalau saya lihat tongkat itu terbuat dari kayu atau pohon yang ada di salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Barat, ya, Gunung Gede ya. Nah itu ada pohon kalak. Nah itu adalah yang terbuat dari tongkat itu, gitulah. Nah itu memang tongkat yang menurut saya mempunyai spiritualis yang sangat besar, aura yang sangat tinggi, karena yang saya ketahui gitu ya, bahwa mendapatkan tongkat itu pun dengan hasil dari beliau tidak mudah lah mendapatkannya, bahwa ada hal-hal yang spiritual, saksi perjalanan Bung Karno. Kemerdekaan pada akhirnya adalah sebuah cita-cita yang tidak akan pernah padam sampai kapanpun. Terus diperjuangkan meski zaman berubah dengan generasi yang terus berganti.
Proklamasi yang dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia hanya titik awal dari perjuangan-perjuangan selanjutnya. Termasuk perjuangan kita mengisi kemerdekaan dengan tidak melupakan sejarah dan peran besar para pejuang yang ikut menyumbang nyawa di medan perang. Jadi tentunya itu adalah bisa menjadi saksi perjalanan Bung Karno. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi benar-benar 17 Agustus ini sangat kita maknai sebuah hari sejarah, ya, bukan hanya milik Indonesia saja, tapi ya harapan kita juga ini akan menjadi pengakuan secara dunia bahwa kemerdekaan itu akan selalu menjadi hak kita, yang dimana hak kita dalam berekonomi, hak kita dalam bersosial, hak kita dalam memperjuangkan negara kita agar kita terus diakui oleh dunia. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar mengikuti perlombaan, tapi yang paling maknawi adalah meneladani para pejuang yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raga untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi, jangan pernah melupakan mereka. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.